1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah teknik khusus konseling perorangan dengan dosen pengampu Ibu Citra Imelda Usman MPD Kons Dengan materi transparan dan kontak transparan. Saya Helmi Sananda sebagai penulis skenario. Saya Wahyu Mustika Sukma sebagai konselor. Dan saya Siva Sabila Zahra sebagai klien. Saya produser Berani sebagai editor dan kameramen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Mau pilih duduk yang mana? Oke, di sini saja, Bu. Silakan. Bagaimana kabar Syifa hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Syifa sudah sarapan? Sudah. Syifa sekarang kelas berapa? Saya sekarang kelas 12, Bu. Bagaimana? Apakah Syifa nyaman dengan kelas sekarang? Nyaman, teman-temannya baik dan juga guru-gurunya juga baik, Bu. Kalau Ibu boleh tahu, apa maksud kedatangan Syifa menemui Ibu? Siva datang menemui Ibu ingin melakukan konseling, Bu. Sebelumnya, apakah Syifa pernah konseling? Belum, Bu. Menurut Syifa, konseling itu seperti apa? Siva menceritakan permasalahan yang Siva hadapi kepada Ibu. Benar Syifa, konseling itu yang seperti kita lakukan saat sekarang ini. Ibu sebagai konselor dan Syifa sebagai klien. Di sini kita akan mencari jalan keluar dan solusi secara bersama-sama. Apa ada yang ingin Syifa tanyakan? Tidak, Bu. Dalam konseling ada beberapa azas yang menjadi kuncinya, itu azas kerahasiaan. Syifa tidak perlu takut dan ragu karena Ibu menjamin 100% kerahasiaan. Hanya Syifa, Ibu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan di sini Ibu berharap Syifa terbuka dan sukarela menceritakan apa yang menjadi kendala Syifa. Bisa kita mulai konselingnya? Bisa, Bu. Silahkan Syifa ceritakan apa yang menjadi kendala Syifa yang Syifa hadapi. Jadi begini, Bu, kan Siva sekarang sudah kelas 12, otomatis sebentar lagi kan akan masuk ke perguruan tinggi. Nah, yang jadi permasalahannya di sini nilai Siva banyak yang anjlok, terutama matematika. Siva di sini ingin meminta nasihat kepada Ibu. Syifa minta nasihat. Perlu Syifa ketahui, Ibu tidak akan memberi nasihat dan marilah kita bersama-sama mencari solusi dan jalan keluarnya. Oh, begitu ya, Bu. Coba Syifa ceritakan lebih lanjut. Siva sering cemas dan takut dengan pelajaran matematika, Bu. Syifa cemas. Iya, Bu. Hal apa yang membuat Syifa tidak nyaman dan cemas? Saya cemas pada saat jam pelajaran matematika, Bu. Saya takut nilai saya jelek dan saya disalahkan. Saya melihat bahwa Syifa cemas akan saat pada jam pelajaran matematika dimulai. Iya, Bu. Lalu upaya apa yang Syifa lakukan untuk menyikapi hal ini? Upaya saya kalau di jam pelajaran matematika itu saya selalu bolos, Bu, dan tidak mau untuk masuk jam pelajaran tersebut. Pada siapa Syifa pernah mengeluhkan hal ini? Saya sudah menceritakan masalah yang saya hadapi ini kepada orang tua, tapi orang tua saya selalu menuntut saya supaya rajin belajar dan tidak main-main. Saya mendengar bahwa Syifa sudah menceritakan kepada orang tua Syifa, tetapi respon orang tua Syifa kurang memuaskan. Benar, Bu. Boleh Ibu tahu, sejak kapan Syifa cemas akan matematika? Saya cemas belajar matematika ini semenjak kelas 11, Bu, yang mana ada satu kejadian saya sangat takut untuk matematika. Coba Syifa ceritakan kepada Ibu kejadian yang Syifa alami itu. Jadi waktu itu pas pelajaran matematika, saya dan teman-teman disuruh untuk mengerjakan soal matematika di depan kelas. Kebetulan pada saat itu ban motor saya pecah, Bu. Tadi Syifa mengatakan akan mengerjakan soal di depan kelas, lalu membahas hal yang berbeda. Bagaimana itu? Oh iya, Bu. Jadi sebenarnya kami disuruh untuk mengerjakan soal matematika di depan kelas. Lalu pada saat kejadian itu saya kan disuruh pas giliran saya disuruh maju ke depan, saya agak sedikit susah untuk mengerjakan soal tersebut.
ibu guru saya yang mengajarkan matematika itu marah kepada saya dan membilang seperti ini, kamu saya berdirikan di depan karena kamu tidak bisa menjawab soal tersebut. Lalu kan karena ibu itu membicarakan seperti itu, saya otomatis ditertawakan oleh teman saya. Selanjutnya saya disuruhlah Bu berdiri di depan kelas karena saya tidak bisa mengerjakan soal matematika tersebut. Jadi, guru Syifa mempermalukan Syifa di depan kelas sehingga Syifa takut akan hal-hal yang terkait dengan matematika. Benarkah demikian? Iya Bu. Lalu bagaimana hubungan Syifa dengan guru tersebut hingga saat ini? Hubungan saya dengan guru itu, kalau saya ketemu sama ibu itu saya takut dan menundukkan kepala. Jadi Syifa di sini ibu ada teknik namanya teknik kursi kosong. Di dalam teknik ini Syifa akan berperan sebagai top dog dan underdog. Teknik ini bertujuan untuk mengatasi kendala yang Syifa hadapi yang menyangkut dengan hubungan orang lain. Apa ada yang mau Syifa tanyakan? Apa itu Bu, top dog dan underdog? Nah, top dog ini Syifa akan duduk di tempat duduk yang Syifa tempati sekarang. Syifa berperan sebagai diri Syifa sendiri. Sedangkan underdog, Syifa akan berpindah duduk ke tempat yang sudah ibu sediakan. Syifa berperan sebagai lawan bicara Syifa seperti guru Syifa. Apa Syifa paham? Paham Bu. Sekarang coba Syifa menghadap ke kursi yang sudah ibu sediakan. Siapkan diri Syifa sebelum kita mulai. Jika sudah siap, katakan siap. Sudah siap Bu. Atur pernafasan, rileks. Syifa sudah siap? Siap. Nah, sekarang coba Syifa bayangkan jika kejadian pada waktu itu terjadi hari ini, apa yang Syifa rasakan, tolong ungkapkan. Lalu bagaimana guru Syifa mengatakan dan gesturnya bagaimana, tolong Syifa ungkapkan. Waktu itu guru saya duduk di samping papan tulis dengan memakai baju warna krem dan jilbab warna coklat, dengan memainkan sebuah spidol dengan tatapan yang sangat sinis kepada saya. Nah, bagus Syifa. Sekarang Syifa pindah ke kursi underdog. Lalu Syifa mengatakan apa yang guru Syifa katakan. Setelah itu Syifa pindah lagi ke kursi top dog dan begitu seterusnya. Baik Bu. Ya. Kamu lama sekali mengerjakan soal seperti ini. Iya Bu, saya lupa. Makanya kamu kalau ibu menerangkan, kamu memperhatikan. Saya sudah memperhatikan Bu. Lah, kalau kamu memperhatikan, kamu bisa dong menjawab soalnya. Kan ini sudah pembahasan minggu lalu. Tidak. Iya Bu, saya belum paham. Makanya kalau kamu belum paham, kamu bertanya. Jangan kamu mengobrol di belakang. Saya tidak mau ngobrol Bu. Dari tadi Ibu perhatikan kamu selalu mengobrol. Apakah kamu mau Ibu suruh maju ke depan dan kamu yang menjelaskan di depan? Tidak Bu. Coba kamu rasakan kalau kamu yang di depan, kamu tidak didengar. Bagaimana perasaan kamu? Maaf Bu. Nah, sekarang kamu coba berdiri di depan teman-teman kamu. Kamu saya hukum berdiri di sana selama pelajaran berlangsung. Lah, tapi Bu, 2 jam pelajaran itu kan lama. Ibu mau mempermalukan saya ya di depan teman-teman. Syifa, Ibu tidak mempermalukan kamu di depan teman-teman, tapi Ibu ingin memberitahu kamu agar nantinya kamu fokus terhadap materi yang Ibu berikan. Ini bukan hanya untuk kamu saja, ini berlaku untuk semua teman-teman kamu yang tidak mengerti pelajaran Ibu. Begitu saja Bu. Nah, sekarang coba Syifa kembali lagi ke kursi top dog Syifa dan menghadap ke ibu. Apa yang Syifa pahami
tentang percakapan tadi. Saya paham Bu, Ibu. Ibu berbicara seperti tadi itu bukan hanya untuk tidak untuk mempermalukan saya, tapi supaya saya fokus dalam pembelajaran beliau. Bagus sekali Syifa, Ibu yakin Syifa pasti bisa melakukannya. Iya Bu, insya Allah. Ya. Oh iya Bu, kan sekarang Siva sudah kelas 12. Sebentar lagi Siva ingin masuk ke perguruan tinggi. Nah, ayah Siva meminta Siva untuk masuk ke dokteran. Di sini Siva bingung Bu, karena nilai Siva banyak yang anjlok. Bagaimana menurut Ibu? Apakah Siva bisa masuk ke dokteran? Hal itu tergantung bagaimana cara Syifa belajar dan bagaimana Syifa mendapatkan nilai. Iya Bu, hal ini banyak mempengaruhi pikiran saya. Seperti nilai matematika saya jelek, saya dituntut untuk ayah saya untuk masuk ke dokteran, belum lagi ujian semakin dekat. Bagaimana menurut Ibu kalau Siva mengikuti les saja Bu, untuk mendapatkan nilai yang bagus? Syifa berpikir demikian. Coba ceritakan lebih lanjut. Iya Bu, sepertinya Siva harus mengikuti les saja agar ketertinggalan pelajaran ini bisa Siva kejar. Keputusannya bagus Syifa. Tapi Bu, Siva kurang tahu di mana tempat les yang bagus. Apakah Ibu tahu di mana tempat lesnya? Keponakan Ibu juga ada yang mengikuti les seperti Syifa yang akan Syifa ikuti. Di sana pelayanannya sangat baik untuk anak-anak kedokteran dan juga mentor-mentor lulusan terbaik. Tempatnya itu di Jalan Gerahan nomor 8. Untuk lebih lanjutnya Syifa bisa mengunjungi web yaitu www.suksesbersama.id.com. Oh, seperti itu ya Bu, terima kasih ya Bu. Tapi untuk melakukan prosedur administrasinya Siva kurang bisa Bu, karena Siva agak sedikit susah untuk berkomunikasi dengan orang baru. Baik, coba Ibu jelaskan. Jika Syifa sudah sampai di tempat les tersebut, pertama-tama Syifa datangi ruangan staf administrasinya, ketok dulu pintunya dan mengucapkan salam. Setelah itu, Syifa perkenalkan diri Syifa, maksud dan tujuan Syifa mendatangi staf tersebut. Syifa tanyakan kepada staf tersebut apakah ada mata pelajaran yang bisa Syifa ikuti. Jika ada, Syifa tanyakan bagaimana sistem pembelajaran di sana dan juga tanyakan soal biayanya. Jika sudah dijawab oleh staf tersebut, Syifa meminta surat pendaftarannya dan kontak person staf tersebut untuk dihubungi Syifa nanti jika ada yang ingin Syifa tanyakan. Contohnya begini. Nanti Syifa sebagai stafnya dan Ibu sebagai yang bertanyanya. Contohnya seperti ini. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Dek. Terima kasih Bu. Saya Syifa Sabila Azahra Bu dari SMA Nusa Bakti, ingin bertanya tentang prosedur les di sini Bu. Boleh. Saya ingin bertanya Bu, apakah ada les untuk dasar kedokteran Bu, karena saya kuliah nanti akan mengambil jurusan kedokteran. Ada. Kalau boleh saya tahu bagaimana sistem belajar di sini Bu? Kalau sistem belajarnya di sini, belajarnya 3 kali seminggu. Dimulai jam siap zuhur, habis itu siapnya jam 5. Oh begitu ya Bu. Untuk biayanya berapa Bu? Biayanya sekitar 500-800 ribu. Oh begitu ya Bu. Boleh saya minta form pendaftarannya Bu? Boleh, gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Untuk kontak personnya, jika saya tidak mengerti, bisa saya hubungi Bu di mana ya Bu? Bisa Adek, tengok di pojok kiri ini. Baik Bu, terima kasih atas perhatiannya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti itu Syifa, setelah Ibu praktekkan, bisa Syifa contohkan lagi? Bisa Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk
tutup, Dek. Kasih Bu. Ya, sama-sama. Bu, perkenalkan nama saya Siva Sabila Azhara. Saya dari SMA 2. Di sini saya ingin menanya-nanya bagaimana cara masuk les dasar kedokteran. Oh iya, boleh, Dek, silahkan. Apakah di sini memang ada les dasar kedokteran? Bu, ada, Dek. Bagaimana ya Bu sistem belajarnya di sini? Untuk sistem belajarnya 3 kali dalam seminggu, Dek. Kita mulai dari siap zuhur sampai jam 5. Oh baik Bu, untuk harganya bagaimana Bu? Untuk harganya dari 500 sampai 800 ribu per bulan. Boleh saya minta forum pendaftarannya? Oh, boleh ini, Dek. Kasih. Ya. Ibu, bagaimana caranya saya menghubungi kontak person kalau saya tidak tahu cara pendaftarannya? Oh, untuk kontak personnya sudah ada di pojok kiri, Dek. Bisa Iya, Bu. dihubungi. Oke deh Bu, terima kasih ya Bu atas informasinya. Sama-sama. Saya pamit dulu. Iya. Lalu Syifa, supaya lebih lancar, Syifa bisa berlatih di rumah, kalau bisa di depan kaca. Baik Bu. Ibu juga dulu punya teman memiliki kendala seperti Syifa. Ia malu berbicara dengan orang lain. Dan ia berlatih di rumah dan di depan kaca untuk berbicara, sehingga ia bisa melatih hal ini. Ibu yakin Syifa bisa mengatasi hal tersebut. Baik Bu. Apa ada yang ingin Syifa bahas lagi? Oh iya Bu, jadi seperti ini, saya sangat sulit mengungkapkan pendapat saya kepada orang lain. Saya sangat sulit untuk mengatakan tidak atas apa yang orang lain inginkan. Apa kendala Syifa akan hal itu? Kendala saya, semisalnya ada teman saya mengajak saya untuk pergi keluar, tapi saya sangat tidak bisa untuk menolaknya. Padahal saya banyak ketinggalan tugas kalau saya ikut bermain bersama mereka. Lalu apa rencana Syifa ke depannya? Saya akan mengatakan tidak, seperti maaf teman, saya tidak bisa untuk ikut bersama kalian karena banyak tugas-tugas yang ingin saya lakukan. Syifa tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, dan juga Syifa tidak berhak untuk memutuskan jalan Syifa. Ya Bu. Itulah yang terbaik. Syifa berhak menentukan jalan hidup Syifa, tidak hanya membahagiakan orang lain. Kita juga menghargai diri kita sendiri. Baik Bu, terima kasih. Rasanya Ibu seperti kakak saya sendiri. Syifa berpikir begitu, perlu Ibu ingatkan kembali. Di sini Ibu sebagai konselor Syifa. Ya Bu. Apa masih ada yang perlu kita bahas, Syifa? Rasanya sudah cukup. Baik Syifa, di sini dapat Ibu simpulkan Syifa memiliki 3 kendala. Yang pertama, Syifa merasa takut akan pelajaran matematika. Yang kedua, Syifa sulit berbicara dengan orang baru. Yang ketiga, Syifa sulit menolak ajakan teman Syifa. Iya Bu. Bagaimana Ibu bisa tahu perkembangan dari konseling yang kita lakukan sekarang ini? Semisalnya kalau konseling ini berhasil, saya akan menemui Ibu kembali. Atau tidak, saya akan menghubungi Ibu lewat telepon atau WhatsApp. Baik Syifa, Ibu pasti yakin Syifa bisa melakukan apa yang sudah kita lakukan konseling ini. Iya Bu. Apa Syifa sudah paham dengan konseling kita? Sudah Bu. Syukurlah. Jadi konseling kita hari ini Ibu akhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada Syifa yang telah bersedia untuk menemui Ibu dan bercerita tentang kendala yang Syifa hadapi. Iya Bu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah mau mendengarkan apa yang saya rasakan. Baik Syifa, bisa kita tutup konseling hari ini? Bisa Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.